Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Insyirahati Alfiani dari kelas Kimia 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Tinjauan pustaka. Menurut Office 2003, kesadahan adalah petunjuk kemampuan air untuk membentuk busa apabila dicampur dengan sabun. Pada air berkesadahan rendah, air akan dapat membentuk busa apabila dicampur dengan sabun, sedangkan air berkesadahan tinggi tidak akan terbentuk busa. Penyebab air menjadi sada adalah karena adanya ion Ca2+ dan Mg2+, atau karena adanya ion-ion lain dari polivalen metal, logam bervalensi banyak seperti Al, Fe, Mn, Sr, dan Zn dalam bentuk garam sulfat, Cl, dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Sedangkan menurut Yadial dan Sari Dewi 2015, kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebih serta mengakibatkan penggerakan pada pemanas air, boiler, atau pemanas lainnya. Menurut Kuswanti dan kawan-kawan 2007, kesadahan air dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kesadahan sementara. Air sada sementara adalah air sada yang mengandung ion karbonat dan bikarbonat, atau boleh jadi air tersebut mengandung senyawa kalsium bikarbonat dan atau magnesium bikarbonat. Air yang mengandung ion atau senyawa-senyawa tersebut disebut air sada sementara karena kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air, sehingga air tersebut terbebas dari ion Ca2+ dan atau Mg2+. Yang kedua yaitu kesadahan tetap. Air sada tetap adalah air sada yang mengandung anion selain ion bikarbonat, misalnya dapat berupa ion Cl- dan SO42-. Berarti senyawa yang terlarut boleh jadi berupa kalsium klorida, kalsium nitrat, kalsium sulfat, magnesium klorida, magnesium nitrat, dan magnesium sulfat. Air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut air sada tetap karena kesadahannya tidak bisa dihilangkan hanya dengan cara pemanasan. Menurut Underwood 1989, resin pertukaran ion merupakan bahan sintetik yang berasal dari aneka ragam bahan, alamiah maupun sintetik, organik maupun anorganik, memperagakan perilaku pertukaran ion dalam analisis laboratorium, di mana keseragaman dipentingkan dengan jalan penukaran dari suatu ion. Pertukaran ion bersifat stoikiometri, yakni suatu H+ diganti oleh suatu Na+. Pertukaran ion adalah suatu proses kesetimbangan dan jarang berlangsung lengkap. Namun tak peduli sejauh mana proses itu terjadi, stoikiometrinya bersifat eksak dalam arti satu muatan positif meninggalkan resin untuk tiap satu muatan yang masuk. Ion dapat ditukar, yakni ion yang tidak terikat pada matris polimer disebut ion lawan. Pada umumnya, senyawa yang digunakan untuk kerangka dasar resin penukar ion, asam kuat dan basa kuat adalah senyawa polimer sitrin divinilbenzena. Ikatan kimia pada polimer ini amat kuat sehingga tidak mudah larut dalam keasaman dan sifat basa yang tinggi dan tetap stabil pada suhu di atas 150 derajat Celcius. Prinsip-prinsip dasar pertukaran ion telah banyak menetapkan penelitian-penelitian dalam sistem air, serta menghasilkan penetapan-penetapan yang berguna. Namun, lingkup dari pertukaran ion telah diperluas selama sekitar dekade terakhir ini, dengan menggunakan baik sistem pelarut organik maupun sistem pelarut campuran air dan organik. Pelarut-pelarut organik yang mampu digunakan adalah senyawa-senyawa okso dari tipe alkohol, keton, dan karboksilat yang umumnya mempunyai tetapan dielektrik di bawah 40, menurut Shevla 1985. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menetapkan standar persyaratan konsentrasi Ca di dalam air minum untuk menghindari efek yang tidak diinginkan dari terlalu rendah dan terlalu tingginya kadar Ca di dalam air minum, yaitu 75 sampai 200 mg per liter, sedangkan standar yang ditetapkan untuk Mg berkisar antara 30 sampai 150 gram per liter. Pelunakan kesadahan air adalah suatu proses untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan kation Ca2+ dan Mg2+ dari dalam air. Kation penyebab kesadahan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan proses-proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanasan, yang kedua yaitu proses pengendapan atau proses
kapur soda. Yang ketiga yaitu pertukaran ion atau ion exchange menurut Marsidi 2001. Pembahasan. Menurut Office 2003, kesadahan adalah petunjuk kemampuan air untuk membentuk busa apabila dicampur dengan sabun. Pada air berkesadahan rendah, air akan dapat membentuk busa apabila dicampur dengan sabun, sedangkan air berkesadahan tinggi tidak akan terbentuk busa. Penyebab air menjadi sada adalah karena adanya ion Ca2+ dan Mg2+, atau karena adanya ion-ion lain dari polivalen metal seperti Al, Fe, Mn, Sr, dan Zn dalam bentuk garam sulfat, Cl, dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Menurut Yadial dan Sari Dewi 2015, kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi jumlah sabun secara berlebih serta mengakibatkan penggerakan pada pemanas, air, boiler, atau pemanas lainnya. Kesadahan berasal dari kata sadah yang berarti mengandung kapur. Jadi, kesadahan air adalah adanya kandungan kapur yang berlebih yang terdapat di perairan yang disebabkan oleh lapisan tanah kapur yang dilaluinya. Jenis sumber air yang banyak mengandung sada adalah air tanah, khususnya air tanah dalam. Air yang banyak mengandung mineral kalsium dan magnesium dikenal sebagai air sada atau air yang sukar dipakai untuk mencuci menurut Atastina 2005. Pada percobaan ini pertama-tama dilakukan yaitu memasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian mengalirkannya ke dalam tabung yang berisi resin penukar ion yaitu resin dan N-azeolit, lalu menampungnya ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Menurut Lestari 2007, resin adalah senyawa hidrokarbon terpolimerisasi sampai tingkat yang tinggi yang mengandung ikatan-ikatan hubungan silang serta gugusan yang mengandung ion-ion yang dapat dipertukarkan. Berdasarkan gugus fungsionalnya, resin penukar ion terbagi menjadi dua, yaitu resin penukar kation dan resin penukar anion. Resin penukar kation mengandung kation yang dapat dipertukarkan, sedangkan resin penukar anion mengandung anion yang dapat dipertukarkan. Menurut Yadial dan Sari Dewi 2015, zeolit adalah silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak, berbentuk granular dan tidak larut dalam air. Salah satu cara yang digunakan melunakkan air sada adalah dengan cara pertukaran ion. Zeolit yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace dan cara kimia menggunakan NaOH, HCl, H2SO4, dan NH3. Air sada yang dialirkan melalui kolom zeolit akan mengalami pertukaran ion-ion yaitu Ca dan Mg dalam air dengan ion Na dalam zeolit dengan reaksi sebagai berikut. CaH CO3 2 kali plus Na2Ze menghasilkan CaZe plus 2 NaHCO3, MgCl2 plus Na2Ze menghasilkan MgZe plus 2 NaCl. Proses pertukaran ion di mana air sadah dimasukkan ke dalam tabung yang mengandung zeolit, maka di dalam tabung tersebut akan terjadi proses pertukaran ion yaitu ion Ca2+ dan Mg2+ digantikan dengan ion Na+. Maka larutan yang keluar dari tabung tersebut yaitu larutan air yang sudah lunak dan terbebas dari Ca2+ dan Mg2+. Resin mengikat Na+, kemudian direaksikan dengan air sada yang mengandung Ca2+ dan Mg2+. Pada permukaan resin akan terjadi pertukaran ion di mana resin akan mengikat ion Ca2+ dan Mg2+ dan terlepasnya ion Na yang menyebabkan air akan menjadi lunak. Penggunaan zeolit yang terus-menerus akan menyebabkan kolom zeolit menjadi jenuh sehingga tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion-ion. Agar zeolit dapat aktif kembali, dilakukan proses regenerasi, di mana regenerasi adalah proses pertukaran timbal balik antara ion yang terdapat di dalam air dengan ion yang ada pada resin. Proses regenerasi sangat dipengaruhi oleh kualitas resin. Pertukaran ion melibatkan butiran-butiran resin dengan permukaan yang bermuatan positif atau negatif. Zeolit perlu diregenerasi atau dengan direndam dalam larutan garam dapur, sehingga terjadi pertukaran ion-ion natrium di dalam air yang masuk ke dalam zeolit untuk menggantikan kedudukan ion Mg dan Ca. Garam dapur yang digunakan adalah yang tidak beriodium.
Reaksi regenerasinya sebagai berikut. CaZe plus 2 NaCl menghasilkan Na2Ze plus CaCl2. MgZe plus 2 NaCl menghasilkan Na2Ze plus MgCl2. Ini terdapat dua kejadian di mana proses pengoperasian dan proses regenerasi. Pada proses pengoperasian, Ca2+ akan ditarik oleh resin menggantikan kedudukan Na+, sehingga diperoleh air lunak. Pada proses regenerasi, zeolit akan direndam di dalam larutan garam dapur sehingga Na akan ditarik oleh resin menggantikan kedudukan Ca+, sehingga zeolit dapat digunakan kembali. Kemudian larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, 2 ml KCN 5%, dan 5 tetes indikator EBT. Bila warna larutan menjadi biru, tidak perlu dilakukan titrasi menggunakan larutan EDTA 0,01 molar. Namun bila warna menjadi merah, dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar sampai tepat berubah menjadi biru. Erichrome Black Tea atau EBT adalah indikator kompleksometri yang merupakan bagian dari pengkompleksian. Contohnya proses determinasi kesadahan air. Di dalam bentuk protonase EBT berwarna biru, lalu berubah menjadi warna merah ketika membentuk kompleks dengan kalsium, magnesium, dan ion logam lainnya. Nama lain dari EBT adalah Solochrome Black Tea atau EBT. Suatu kelemahan EBT adalah larutannya tidak stabil. Bila disimpan akan terjadi penguraian secara lambat, sehingga setelah jangka waktu tertentu indikator tidak berfungsi lagi. Sebagai gantinya dapat digunakan indikator Kalagmite indikator. Indikator ini stabil dan dalam kebanyakan sifatnya sama dengan RiOT. EDTA atau asam etilena diamina tetraasetat adalah asam kompleks berupa asam karboksilat poliamino yang biasa digunakan sebagai agen siap pengkelat atau ligan beberapa ion atau unsur logam terutama Fe3+ dan Ca2+. Bahan larutan buffer pH 10 bertujuan untuk membuat larutan dalam suasana basah. Selanjutnya, penambahan KCN 5% berfungsi sebagai masking agent, di mana KCN berfungsi mempertahankan ion-ion lainnya sehingga yang bereaksi hanya Ca dan Mg. Penambahan indikator EBT berfungsi untuk mempermudah mengetahui TAT, yaitu titik akhir titrasi, yaitu dengan perubahan warna larutan menjadi merah anggur. Jika EDTA ditambahkan sebagai satu titran, kalsium dan magnesium akan menjadi suatu kompleks, dan ketika semua magnesium dan kalsium telah menjadi kompleks, larutan akan berubah warna dari merah anggur menjadi berwarna biru yang menandakan titik akhir titrasi. Berikut persamaan reaksinya. H2 plus Ca2 plus menghasilkan Ca indikator plus 2H plus, EDTA plus Ca indikator min plus 2H plus menghasilkan H2 indikator min plus Ca EDTA. Kesimpulan, pelunakan air sada dapat dilakukan dengan cara penukaran ion, di mana dapat digunakan sampel air sada yang mengandung Ca dan Mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung yang berisi resin penukar ion. Di dalam tabung terjadi proses pertukaran ion antara Ca dan Mg dengan resin penukar ion atau Na-zeolit, sehingga larutan yang mengalir keluar dari tabung sudah lunak atau berkurang kesadahannya. Selanjutnya dilakukan titrasi dengan indikator EBT dan EDTA sebagai titrannya, sehingga pada saat mencapai titik akhir akan berubah warna menjadi biru.